Ya, udah mulai ya. Ya, oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa ini? Pak Hamdani sama ya, udah ini belum? Udah buka belum? Udah makan belum? Sudah ya. Kok nggak dapat satu lagi mana? Oke ya. Ya, oke. Kalau Anda lihat di LMS ya, Anda lihat di LMS ya, saya sudah upload beberapa PDF dan ada satu link ya yang bisa di-download gitu. Nanti kita coba pakai apa itu namanya Google Colab aja ya. Mungkin Anda belum siap apa namanya Jupyternya ya. Oke. Mana dia? Ya, oke. Jadi kalau dilihat di LMS saya ada upload ada berapa? Ada 5 part ya. Saya bikin 5 part. Kemudian nanti ada link GitHub juga di sini. Silakan di-download. Tapi sebenarnya malam ini belum terlalu, baru satu script sederhana aja lah, satu fungsi aja. Kemudian nanti ada formatif jam 7.50 baru aktif ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau Anda lihat di LMS ya, itu atau tadi saya share di apa itu namanya WA group ya. Oke, saya sudah apa itu namanya siapkan ada 5 part ya. Ya, kita mulai aja. Ini saya rekam juga ya, jadi bisa diputar lagi. Kita masuk di minggu keberapa sekarang? Keempat ya. Sudah tahu kan UTS kapan ya? Sudah di-share tahu informasinya? Ya, jaringan saraf tiruan gitu ya. Kita masuk di pertemuan berapa? Pertemuan keempat ya. Pertemuan keempat. Ya, kemudian tanggal berapa sekarang? 8 bulan 4 ke 2022 ya. Oke, jadi UTS itu tanggal berapa berarti setelah lebaran? 28 sih, Pak. Nah, 28. Kok 28 sih? Iya, Pak, dari jadwalnya Ya, 28. setelah Lebaran Ya, tanggal berapa? 12, 13, Tanggal 13 14. ya. 13 Mei ya, UTS 13 Mei Oh, iya. 2022 gitu ya. Catat tuh ya. Ya, oke. Jadi kalau berapa 2 minggu lalu saya sudah apa itu namanya minta Anda cari jurnal gitu ya. Sudah perlihatkan TensorFlow apa itu namanya playground gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke detailnya gitu ya. Hari ini kita masuk ke detailnya. Gambarannya adalah kalau kita lihat struktur dari jaringan saraf tiruan gitu ya. Ini adalah sebuah artificial neural network ya, yang terdiri dari 2 inputan ya, kemudian ada 4 neuron di hidden layer ini, kemudian hidden layernya itu ada satu gitu ya. Ini kalau saya ambil di sini, ini misalnya saya ambil di sini seperti ini ya. Oke, kita bawa ke sini misalnya, kita tambahkan di sini gitu ya. Nah, ini adalah sebuah jaringan saraf tiruan ya. Ini adalah sebuah jaringan ya saraf tiruan atau apa namanya artificial neural network. Yang ini adalah di sini adalah input layernya ya. Input layer. Kemudian ini adalah apa namanya output layernya. Oke. Kemudian yang dua ini ya, yang dua ini adalah hidden layernya ya, hidden layer gitu ya. Jadi yang paling pasti itu ada input layer sama ada output layernya gitu ya. Yang di rumah masih ada suara saya?
Masih Pak. Masih. Masih Ya. Masih Oke, jelas, Pak. oke. Nah, jelas. eh, oke. Nah, sekarang kita belum membahas di jaringannya, ya. Kita bahas dulu satu neuronnya, ya. Jadi kalau kita akan bahas satu ini, satu neuralnya, satu neuronnya, gitu ya. Satu neuron ini kita bahas hari ini. Saya sudah ambil dari ada satu ebook lah, itu satu chapter ya. Saya nggak tahu nih malam ini akan selesai apa enggak. Jadi struktur dari jaringan saraf tiruan itu terdiri dari input layer, hidden layer, output layer. Kemudian masing-masing layer itu akan terdiri dari beberapa neuron gitu ya. Nah, malam ini kita akan bahas itu apa namanya dari sisi ini udah pernah saya tampilkan ketika video ya. Biological Neuroanatomy gitu 101 gitu ya. Di pertemuan kedua kalau nggak salah saya pernah memperlihatkan video bicara tentang apa namanya aktivitas dari satu neuron dan dari jaringan beberapa neuron gitu ya. Nah, malam ini kita akan bahas ya detail dan nanti ada latihannya juga ya. Ya, tolong ditutup rapat Mas. Ya. Oke ya. Jadi di sini kita lihat ada satu figur ya yang mencoba menggambarkan satu neuron gitu ya. Nanti di sini ada beberapa partnya, ada beberapa bagiannya yang harus kita pahami ya. Yang pertama ada namanya dendrite di sini, ya ada dendrite. Kemudian ada cell body ya. Kemudian sebenarnya ini ada axon gitu ya. Nah ini adalah cara kerja dari satu neuron ya, dari satu neuron yang akan coba kita tiru gitu ya. Nah kemudian pembahasannya ya, ini saya ambil bahasa Inggrisnya, tapi sebenarnya di bawahnya ada translate-nya lah ya. Nanti saya sampaikan pakai bahasa Inggris ya. Nanti Anda tinggal kalau agak-agak kurang paham nanti dilihat apa namanya translate-nya gitu ya. Mas siapa nih? Ananta Pak. Ananta ya. Mas Oke. Kita ya masih bisa ngikutin ya, baru pembukaan. Oke, ini kita masuk di bagaimana secara biologinya neuron itu bekerja ya. Oke, saya kasih bahasa Inggrisnya aja. A given biological neuron ya receive input ya. Jadi secara biologis ya neuron itu menerima inputannya ya, akan ada inputannya. Jadi di sini inputnya mana Pak? Ini. Jadi dendrite ini adalah inputan ya. Inputan kepada yang namanya cell body gitu ya. Oke. Kemudian input itu akan masuk kepada cell body ya, from many generally thousand of dendrite ya. Jadi nanti inputnya banyak ya, inputnya bisa ratusan, bisa ribuan gitu ya. Nanti di contoh kita bikin sederhana aja gitu ya. Ini adalah konsep dari neuron ya secara biologisnya. Kemudian with each dendrite receiving signal of information from another neuron in the nervous system, a biological neural network. Jadi di sini baru bicara tentang jaringan sarafnya ketika satu neuron terhubung dengan neuron yang lain gitu ya. Tapi kalau secara apa namanya sederhananya seperti gambaran yang di atas di sini ya. Satu neuron itu akan memiliki komponen yang namanya apa? Dendrite ya. Kemudian ada namanya cell body, kemudian ada namanya axon gitu ya. Kita belum menghubungkan nih. Kalau kita udah hubungkan, maka gambarannya seperti ini nih ya. Ini adalah satu neuron, ini adalah inputannya gitu ya. Ini adalah inputannya gitu ya. Kemudian di sini ada cell body-nya gitu ya. Di sini ada prosesnya. Kemudian nanti dia ada outputnya yang terhubung ke neuron berikutnya gitu ya. Jadi ini adalah bagaimana representasi dari biologisnya ya. Sebenarnya seperti ini. Nah, kemudian dikatakan di sini when the signal convey along a dendrite reach the cell body, jadi dikatakan inputan itu membawa sinyal ya secara biologisnya. It cause a small change in the voltage of the cell body, itu ya. Dikatakan tadi gambarannya ketika si dendrite ini
sinyalnya masuk ke sel body gitu ya. Jadi saya gambarkan di sini aja. Jadi ketika ini adalah sel bodinya gitu ya. Kemudian nanti ada apa namanya dendrit di sini gitu ya. Maka dendrit di sini akan membawa sinyal gitu. Itu secara biologisnya ya. Secara biologisnya dia akan membawa sinyal yang akan memberikan pengaruh gitu ya kepada sel body. Nah, pengaruhnya ini bisa positif ya, bisa juga negatif ya. Kalau nanti bahasanya dia punya nilai gitu ya, dia punya nilai. Jadi cara kerjanya adalah si dendrit itu akan masuk ke sel body gitu ya. Kemudian nanti dia akan memberikan pengaruh ya. Nanti kita lihat lebih detailnya. Oke, saya masuk ke sini. Nah, ini dikatakan jika kumulatif efeknya di sini ada nilai ya, apa namanya, antara minus 70 mV sampai minus 55 mV ya. Itu kalau dia kumulatif efeknya, jadi gini gambarannya ya. Ya, jadi nanti ini sel bodinya, kemudian ini adalah dendrit yang masuk di sini. Nah, nanti masing-masing dendrit ini akan memiliki nilai gitu ya. Nah, nanti nilai-nilai ini akan kita jumlahkan gitu ya, akan kita sum. Nanti kalau nilai sinyalnya ini memiliki nilai di antara berapa? Minus 70 mV sampai minus 55 volt ya. Maka dia akan di sini dikatakan sebagai fire. Apa itu fire? Akan melanjutkan sinyalnya gitu ya. Jadi itu dikatakan sebagai threshold ya. Jadi nanti dia akan memberikan output ya. Dia akan memberikan output, tapi tadi berapa nilainya? Di antara minus 70 mV sampai minus 55 volt. Jadi setiap sinyal yang masuk ke neuronnya ini akan dijumlahkan, kemudian nanti ada sebuah fungsi yang akan melanjutkan atau tidak gitu ya, gampangnya seperti itu. Nanti kalau detailnya kita ada nilainya gitu ya. Itu adalah cara kerja di satu neuron gitu ya. Nah, ini kesimpulannya ya. Kesimpulannya adalah yang pertama ada bagian yang menerima information ya dari neuron yang lain, kemudian ada yang menjumlahkan ya, kemudian ada yang melanjutkan ya. Kalau misalnya ada mau lihat bahasa Indonesianya ya. Untuk meringkas, neuron biologis menunjukkan 3 perilaku ya. Dia akan menerima informasi dari banyak neuron lain ya. Gambarannya seperti ini. Satu neuron akan menerima inputan dari neuron-neuron yang lain. Ini ada neuron lagi, di sini ada neuron lagi. Ini dimaksud yang pertama. Ya, satu neuron akan menerima informasi dari banyak neuron yang lain. Kemudian gabungan dari informasi ini yang masuk ke dia itu akan dihitung, nanti ada mekanisme penghitungannya. Kemudian yang ketiga adalah ketika sinyal tadi di antara nilai yang tadi kita sebutkan, maka dia akan melanjutkan sinyalnya. Gampangnya gitu aja. Itu cara kerja neuron di dalam kepala kita. Bisa dipahami ya? Jadi kalau gambarannya satu neuron, di sini ada neuron-neuron lagi di sini. Ini ada neuron-neuron lagi. Nah, nanti si satu neuron ini akan menerima sinyal dari neuron yang sebelumnya seperti ini. Nah, nanti sinyal-sinyal ini akan dijumlahkan. Ya, nanti di sini tuh ada penjumlahan sama ada fungsinya. Kalau sudah dijumlahkan ya, ada fungsinya, nanti akan kita lanjutkan atau tidak gitu ya. Itu bagaimana neuron di kepala kita. Oke. Nah, sekarang dari ide yang seperti itu, maka ada orang yang namanya adalah Frank Rosenblatt gitu ya. Tahun berapa di sini? Di akhir tahun 1950, dia terinspirasi dari cara kerja neuron yang tadi seperti itu, maka dia membuat yang namanya perseptron gitu ya. Namanya apa? Perseptron. Di tahun 1950 akhir gitu ya, the American neurobiologist Frank Rosenblatt published an article on his perceptron ya. Di sini an algorithm
influenced by his understanding of biological neuron, ya, making it the earliest formulation of an artificial neuron. Jadi ini sejarahnya udah lama banget gitu ya, bahkan di sebelum abad 19 juga udah ada sebenarnya. Tapi ada artikel yang pertama kali bicara tentang artificial neuron ini adalah siapa? Frank Rosenberg. Tahun berapa? Di akhir 1950. Dia bikin artikel judulnya apa? Perceptron. Nah, perceptron itu terinspirasi dari cara kerja yang neuron tadi. Ada apa aja? Ada dendrit, ada cell body, sama ada axonnya. Nah, dia bikin model seperti ini. Ya, dia bikin, ini orangnya ya, ini orangnya. Oke, kemudian dia bikin model seperti ini, gitu ya. Modelnya ada apa? Ada inputan, kemudian input itu masuk ke neuronnya, kemudian neuron ada outputnya, kan sama kayak tadi ya. Ini adalah dendritnya gitu ya, kemudian ini adalah cell body-nya gitu ya. Ya, ini apa tadi? Adalah Mbak, axonnya. suaranya nggak ada, Mbak? Suara saya nggak ada. Ada. Ah, Ada. ada ya. Ada. Harusnya Pak. ada, karena saya nggak ganti apa-apa. Oke, oke, lanjut ya. Nah, itu adalah apa namanya perceptron. Jadi perceptron itu analogi dari living inspiration dari neuron yang tadi ya. Jadi dia akan menerima inputan dari banyak neuron yang lain, kemudian dia akan agregat itu menjumlahkan ya. Nah, nanti ada yang namanya weight sum ya. Nanti ada namanya weight sum. Kita belum sampai situ. Kemudian juga ada generate output. Kalau Anda mau lihat di sini ya, jadi si perceptron itu terinspirasi dari neuron tadi. Dia akan menerima apa? Menerima masukan dari beberapa neuron lain. Kemudian nanti inputan dari beberapa neuron akan digabungkan ya. Ada operasi aritmatika sederhana yang kemudian dijumlahkan gitu ya. Nah, itu yang membangun deep learning atau apa multi layer perceptron yang sederhana ini. Ya, jadi itu adalah tahun 1950. Ini sempat di tahun 1970 tuh ada orang yang bilang ini nggak bakal bekerja gitu ya. Berkembang lagi. Sekarang kita sudah ketemu sama CNN lah yang lebih, udah habis ya, yang lebih kompleks lagi. Ya, kita lanjut di slide yang keduanya. Nah, di sini ada satu model ya, ada satu model yang bicara tentang ini sebenarnya jatuh kepada yang namanya classification problem, di mana kita akan menentukan apakah dia hot dog gitu ya, makanan ya. Yang satu lagi apa? Not hot dog gitu ya. Tadi modelnya dari yang tadinya. Jadi nanti dia akan bikin model seperti ini gitu ya. Model ini ya, outputnya adalah sederhananya adalah menentukan apakah makanan ini termasuk makanan ya. Hotdog tuh kayak mana sih Pak? Hotdog tuh kayak begini nih ya. Mau di searching dulu silakan. Mana dia hotdog ya? bukan itu. Mana hotdog nih? Ada di sini gambarnya ya. Oh, nggak kelihatan. Oh, ini dia nih ya. Ini nih hotdog nih ya. Nah, ini nih yang dimakan sama siapa ini namanya? Ini ya. Ini roti, ada sosisnya gitu ya. Oke, nah ini contohnya sederhana aja lah. Tapi dari contoh sederhana ini nanti kita akan memahami komponen dari satu neuronnya ya, sampai kepada konsep ini bisa sampai pada kita mengenali wajah seseorang gitu ya, sampai pada face recognition kita gunakan gitu ya. Nah, kita mulai dari yang sederhana aja. Let's work through a light-hearted example to understand how the perceptron algorithm work ya. Kita akan mulai dari sesuatu yang sederhana ya untuk membahas perceptron. We are going to look at perceptron that is specialized distinguishing whether a given object is hot dog or not a hot dog. Jadi kita bikin model untuk mengklasifikasikan apakah dia termasuk makanan hot dog atau bukan, gitu aja. Caranya gimana? Caranya adalah sama kayak tadi ya, tapi di sini ada batasannya. Perceptron itu inputannya adalah binary. Apa maksudnya? Maksudnya adalah nilainya cuma 0 atau 1.
Ya, ini di perseptronnya. Jadi perseptron inputnya hanya bisa menerima 0 atau 1. Itu nomor 1. Ya, nanti kalau kita kembangkan lagi ya bisa lebih kompleks lagi. Tapi kalau di sini kita sedang bicara apa? Kita sedang bicara perseptron. Jadi perseptron dia batasannya adalah inputnya hanya dua nilai, binary. Kalau enggak 0 dia juga 1. Itu inputnya. Outputnya juga sama, outputnya juga binary, berarti outputnya juga kalau enggak 0 dia 1. Nah, dari 0 1 ini kita akan bicara kalau 0 itu adalah false gitu ya. Kalau 1 ini adalah true. Bisa dipahami ya? Ada dua state, kalau dia enggak hidup dia mati ya. Ada dua keadaan. Nah, dari sini kita akan memiliki tiga inputan ya. Kita akan memiliki tiga inputan di sini. Inputan yang pertama adalah ketchup ya. Apa ini ketchup? Kemudian yang kedua adalah mustard, yang ketiga adalah bun gitu ya. Ini kalau di bahasa Indonesiain ya kecap itu apa kecap? Saus ya. Kita bisa Google Translate sebentar lah ya. Memastikan aja ya. Google Translate. Ya, hari ini ada latihan yang akan hidup 10 menit terakhir ya. Tapi nggak harus dikumpul malam ini sih. Materinya yang saya sampaikan. Coba. Enggak lah, tulis tangan dong. Nanti ada ininya, ada instructionnya di mana di soalnya. Oke, apa kecap itu? Kecap itu adalah saus tomat ya. Oke, dah tuh ya. Oke, dah tulis kecap adalah saus tomat. Kalau mustard itu apa? Master mentega, Pak. Master ya, mentega lah. Oke deh ya. Oke, kalau ban itu apa ban? Layar. Roti kali. Roti ya, roti ya, roti. Hot Oke. Wheel, Hot Wheel. Ya, oke. Ya, oke ya. Tadi apa? Ini apa tadi? Saus tomat gitu ya. Oke, ini apa? Mentega lah ya, mentega. Ini apa tadi? Roti ya, roti ya. Oke. Roti. Ya. Jadi ini untuk menentukan apakah dia hotdog atau bukan ya. Ini sederhana lah. Oke. Nah, coba kita lihat sekarang ada nilai-nilainya di sini ya. Kalau Anda perhatikan di sini di model di sini ya. Di model di sini ada nilai tadi saya katakan inputnya itu hanya bisa 0 atau 1. Berarti kalau dia nilainya 1 maka kecap berarti true ya. True, berarti ada kecapnya. Kalau nilai mustardnya 1 berarti mustardnya adalah true gitu ya. Kalau bannya ada 0 berarti dia false. Nah, berarti makanan itu apa? Ada saus manisnya, ada menteganya tapi nggak ada rotinya. Maka kita tanyakan apakah dia adalah hotdog atau bukan. Gitu ya. Sederhananya gitu. Gampang ya. Nah, dari sini kemudian saya kenalkan dengan yang namanya weight ya. Yang namanya weight ya. Coba kita ikutin aja dari penjelasan di sini. Oke. Ini tadi sudah ya. Ini inputan binary sudah, output binary sudah. Kemudian does our hot dog detecting perceptor must be fed its particular three input ya. Jadi dia punya berapa input? Ada 3 inputan indicating whether the object involve ketchup, mustard or bun respectively as either 0 or 1. Jadi ini gambarnya gini. Saya agak tulis di sini. Ini adalah cell body-nya. Dia menerima inputan di sini. Kemudian di sini ada outputnya. Pertama kita bilang yang pertama apa? Ketchup. Gimana nulis ketchup? Ketchup, bener ya, ketchup gitu ya. Nilainya berapa? 1. Kemudian dia ada mustard ya. Berapa nilainya? 1. Kemudian dia punya bun, nilainya adalah 0 ya. Kemudian di sini sebenarnya nanti si outputnya nanti ada mekanismenya ya. Cuma nanti di sini ada nilai 4 di sini. Nah, kemudian di sini kalau Anda perhatikan ada nilai berapa? 3, 2 sama 6 ya. Di sini ada nilai 3, di sini ada nilai 2, ada nilai 6. Maka
tiga nilai ini itu dikatakan sebagai weight-nya. Sebagai weight-nya gitu ya. Kemudian yang 4 ini itu dikatakan sebagai nilai threshold-nya ya, nilai threshold-nya. Kemudian di sini dikatakan sebagai nilai output-nya gitu. Nah, nilai output ini nanti kita dapatkan dari ya nanti saya bahas ya, nanti kita bahas. Di sini sudah paham ya? Jadi ada inputan, ada weight, sama ada outputnya, sama ada threshold-nya. Oke, coba kita lihat. Nanti outputnya, kalau outputnya bernilai 0 ya, kan tadi outputnya apa? Apakah dia hotdog atau bukan? Berarti kalau nilainya 0 maka dia apa? False gitu ya. Kalau dia bernilai 1 maka dia adalah hotdognya adalah true. Kayak gitu ya. Oke, ini yang bentuk paling sederhananya. Kalau saya langsung bahas yang lebih kompleksnya, ini kan dibangunnya dari yang sederhana ini. Sampai sini oke ya? Saya lanjut. Oke. Oke. Nah, ini dibahas detail lagi ya. The first input indicate the object being presented to the percentage involved ketchup. The second input, also a purple one, indicate the object has mustard. Itu tadi udah kita bahas ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini di sini baru bicara tentang weight-nya. Oke ya. To make a prediction as to whether the object is a hot dog or not, the perceptron independently weight each of these three input. Jadi apa bahasanya? Ketika kita membangun sebuah perceptron gitu ya, yang tadi saya sampaikan ya, di sini ada inputan, di sini ada inputan, di sini ada inputan, maka bahasanya adalah setiap inputan ya memiliki pengaruh yang berbeda gitu ya, memiliki pengaruh yang berbeda gitu ya, yang berbeda. Maka ini adalah weight. Weight itu bahasa Indonesianya apa sih? Bobot ya, bobot gitu ya. Kemarin sempat saya bahas, misalnya kalau Anda punya UTS gitu ya, kemudian punya UAS gitu ya, punya tugas gitu ya, kemudian punya formatif, maka masing-masing komponen ini akan memiliki bobot. Nah, bobotnya misalnya 0,25 gitu ya. Bobotnya misalnya 0,35 gitu. Ini bobotnya misalnya 0,2 gitu ya. Ini adalah, nah ini sama gitu ya, itu sama. Nah, jadi ini adalah inputannya, kemudian ini adalah bobotnya atau weight-nya. Nah, digambarkan seperti tadi ya. Ini adalah apa tadi? Kecap gitu ya. Ini adalah apa tadi? Mustard gitu ya. Ini apa tadi? Ban. Cuma kita sederhanakan dalam bentuk apa ini namanya perceptron, nilainya sekarang 1 gitu ya. Di sini 1, di sini adalah apa? 0. Nah, di sini kita punya weight. Nah, weight-nya sekarang nilainya berapa? Ada 3, ada 2 sama ada 6 gitu lah. Nah, berarti kalau kita lihat nilainya, maka nilai yang paling besar siapa? Ban. Ini sama dengan yang ilustrasi yang saya berikan di sini. Maka yang punya pengaruh paling besar itu siapa? Si bannya, dia punya 6 gitu ya. Kalau kita normalize bisa ini ya, berapa persen dia punya pengaruhnya gitu ya. Kemudian mustardnya punya 2, kemudian si kecapnya 3 ya. Ini kita bisa normalize gitu ya. Itu yang dimaksud dengan weight ya. Jadi setiap inputan memiliki weight yang berbeda-beda, punya pengaruh yang berbeda-beda. Oke, the weight that we arbitrarily selected in this hot dog example indicate that presence of bun with weight of 6 is the most influential predictor ya. Jadi yang paling berpengaruh itu siapa? Si bannya, karena nilainya paling besar gitu ya. Oke, itu bisa dipahami tadi. Kemudian yang kedua, yang intermediate weight siapa? Si kecapnya, karena nilainya 3 gitu ya. Kemudian yang paling kecil siapa? Si mustard. Itu penjelasan dari weight. Bisa dipahami ya? Itu adalah weight. Nah, terus diapain Pak? Nah, sekarang kita masuk kepada yang namanya adalah weight sum. Namanya apa? Namanya adalah weight sum.
weight sum itu gambarannya sama ketika misalnya yang tadi ya. Misalnya X1 ini adalah nilai UTS gitu ya. Kemudian misalnya X2 adalah nilai UAS gitu ya. Kemudian X3-nya misalnya adalah nilai tugas misalnya ya, ambil 3 aja. Kemudian W1 adalah bobot dari nilai UTS gitu ya. Kemudian W2 adalah bobot dari nilai UAS gitu ya. Kemudian W3 apa? W3 adalah bobot dari nilai tugas. Oke, dari nilai tugas. Gimana cara mendapatkannya? X1 dikali, ini dikali ya, dikali dengan W1 ditambah dengan X2 dikali dengan W2 ditambah dengan X3 dikali dengan W3. Bisa dipahami ini? Bisa ya, gampang ya. Nah, begitu juga dengan yang di atas di sini. Ya. Jadi 3 ini adalah weight-nya, W1-nya. 1 ini adalah X1-nya. 2 ini adalah W2-nya. Ini adalah X2-nya. Ini apa? Ini adalah W3-nya, ini adalah X3-nya. Ya, maka nanti kita dapat yang namanya adalah weight sum-nya. Ya. Weight sum-nya itu penjumlahan yang tadi nih, yang ini nih. Ya. 3 kali 1 ya ditambah 2 kali 1 ditambah dengan 6 kali 0 ya. Kalau kita jumlahkan di sini ada nilainya. Nih ya. Berapa nilainya hasilnya? Nilainya berapa? 5 ya? 5. 5 Pak. 5 dapat dari mana? Dijumlahkan Pak. Ya. Jumlahan 3 kali 1 Bisa, tambah oke. 3 Nah. tambah 2 tambah 0. Oke. Nah, oke ya. Udah paham ya? Jadi itu adalah dari yang namanya apa? Summing. Ya, betul ya. Namanya adalah weight sum karena beberapa reference istilahnya berbeda. Oke, saya pakai di sini weight sum. Nah, berikutnya tadi gambarannya ketika neuron itu ada nilai milivolt gitu ya. Itu namanya threshold gitu ya. Maka di sini ini apa namanya simbol matematisnya ya. Saya bahas sebentar deh ya simbol matematisnya. Ya, simbol matematisnya adalah seperti ini. Apa tadi? Sigma dari ini kalkulus 2 nih. I sama dengan 1 ya. Kemudian apa? N ya. Kemudian apa? WI dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan XI. Kalau misalnya N ini banyaknya input ya. N ini adalah banyaknya input. Misalnya kalau N-nya adalah 4 ya, maka rumusnya gimana? Sigma dari I sama dengan 1 sampai 4 gitu ya. Dari W1 dari WI dikalikan dengan XI itu sama dengan apa? I-nya mulai dari berapa? Dari 1. Maka Dari 1. W1 dikali X1 ditambah dengan W2 dikali X2 ditambah dengan W3 kali X3 ditambah dengan W4 dikali dengan X4. Clear ya? Gampang. Ya, sederhana. Ini saya coba detailkan. Oke. Nah, sekarang kita ketemu yang namanya adalah threshold. Ya. Ini saya pikir sudah cukup. Kita akan ketemu dengan yang namanya adalah the final step ya. The final step of the perceptron algorithm is to evaluate ya whether the weight sum of the input is greater than the neuron threshold. Ya, ini gambarannya sama yang tadi. Dikatakan kalau dia nilainya di antara berapa tadi di awal tuh? Saya nggak hafal. Ada nilainya ya? Oke, mana tadi? Ini ya. Ini dikatakan nilai dari threshold neuronnya. Kalau nilainya di antara minus 70 milivolt sampai berapa? Minus 55 milivolt, maka sinyalnya akan dilanjutkan gitu ya. Nah, kalau kasusnya di sini nilai thresholdnya kebetulan diberikan nilai berapa? 4. Jangan ditanya 4 dari mana gitu ya. Ini bisa dikatakan random dulu ya. Tapi kita dapatkan nilai thresholdnya berapa? 4. Nah, nilai 4 itu akan menentukan nilai outputnya
Oke. Nah, nanti di sini kalau nilainya, ini nilai apa nih? Nilai yang tadi ya, weight sum ini ya. Ini adalah weighted sum-nya. Kalau nilai weighted sum-nya lebih besar dari nilai threshold, maka outputnya adalah 1. Saya detailkan lagi. Ya. Oke. Tadi kita punya input berapa? Kayak gini ya. Kita 3. kita punya input 3 gitu ya. 1 2 3. Di sini nilainya berapa? 1 1 0. Di sini berapa? 3 2, 2 6 gitu ya. Nilai thresholdnya berapa? 4. Maka kita mau tahu ini nilainya 1 atau 0. Gitu ya. Tar dulu Bu, sabar Bu. Sabar Bu. Oke, saya detailkan lagi. Ini adalah X1, ini adalah X2, di sini adalah X3. Ini adalah W1, ini adalah W2, ini adalah W3. Nah, sekarang nilai thresholdnya berapa? 4. Aturannya, jika sigma dari I sama dengan 1 sampai N WI XI lebih besar dari nilai threshold, gitu ya, maka outputnya berapa? Maka outputnya adalah 1 ya. Oke, ini kasih koma aja sebenarnya. Outputnya adalah 1 ya. Yang kedua berarti apa? Jika, ini berarti if ya. If sigma dari I sama dengan 1 N WI XI lebih kecil sama dengan nilai threshold, maka outputnya berapa? Outputnya adalah 0. Sederhana ya? Sederhana. Oke. Itu nanti kita larinya ke bias ya. Nah, sekarang coba kita hitung. Kalau kita hitung di sini, apa sih yang tadi, yang sigma itu? Sigma yang tadi itu gimana rumusnya? Oke, coba saya bikin di sini sederhana. Ada ini tadi berapa? Ini 1, di sini 1, di sini 0, di sini berapa? 3 ya. 3 di sini. Di sini 2, di sini 6. Thresholdnya berapa? 4 ya. Oke. Tadi gimana rumusnya? Sigma dari I sama dengan 1 sampai 3 berarti ya. Karena ini ada 3 ya. Sama dengan WI XI. Berarti sama dengan berapa? W1 kali X1 ditambah W2 dikali X2 ditambah dengan W3 kali X3. Berarti sama dengan berapa W1-nya? 3 dikali 1 ditambah dengan 2 dikali 1 ditambah dengan 6 dikali 0 sama dengan berapa? 3 tambah 2 tambah 0 sama dengan 5. Ini adalah nilai seperti ini. Bisa dipahami? Nah, sekarang kita akan bandingkan dia dengan nilai thresholdnya. Kebetulan nilai thresholdnya berapa? 4. Nah, berarti tadi rumusnya if sigma I sama dengan 1 N WI, ini N ya, WI XI lebih besar daripada threshold, maka outputnya berapa? Outputnya adalah 1. If sigma I sama dengan N WI XI lebih kecil sama dengan nilai dari thresholdnya, maka outputnya berapa? 0. Nah, kebetulan di kasus kita ada berapa nilainya? 5 ya, 5. Nilai ini ya, nilai ini adalah 5. Berarti 5 apakah lebih besar daripada 4? Ya. Karena iya, maka outputnya berarti nilainya berapa? 1. Nanti ini ada di soal nomor 4 nih, formatif ya. Paham ya? Berarti dengan ciri seperti ini maka itu adalah hot dog. Bisa dipahami? Jadi nilai thresholdnya gimana Pak? Itu tadi kita acak aja gitu ya. Tapi yang perlu dipahami itu adalah ada ini ya. Kalau Anda sudah paham yang tadi, kuncinya di mana? Ada sigma I sama dengan 1 sampai N WI XI gitu ya. Kalkulus belajar kan ya? Udah biasa ya. Kemudian di sini ada nilai, ada nilai apa? Threshold. Itu baru 2 nilai. Binary classification namanya ya. Namanya apa? Namanya binary classification ya. Binary classification ya, dia baru membedakan 2 state ya. Nanti bisa kita keadaannya enggak 2 ya. Nanti pakai softmax namanya.
Tadi siapa yang baru masuk? Ya, selamat datang Bapak Aji. Jumantara. Gimana tadi? Gitu ya? Oke. Ah, udah ya. Nah, saya lanjut aja. Jadi tadi kalau ditanya nilai thresholdnya dapat dari mana, Pak? Di sini kita katakan kita random aja dulu gitu ya. Ya, jadi tadi komponennya ada apa? Kalau kita bisa ulang, komponennya tadi apa aja perseptron itu? Komponen dari perseptron ada apa? Yang pertama ada input ya, ada input. Yang kedua ada apa? Ada weight gitu ya. Bobot Yang ketiga ada apa? threshold. Ada threshold gitu ya. Antara beda. Kan tadi antara nilai UTS sama bobot UTS kan beda. Ya, makanya tadi yang ini adalah apa tadi? Ini adalah XI, yang ini adalah WI, gitu ya. Ini nilai thresholdnya. Nah, sekarang orang matematik itu sukanya ngebolak-balik rumus gitu ya. Sukanya ngebolak-balik rumus. Kalau orang statistik juga sama ya, dia dirubah-rubah rumus, ditambahin, diakalin dikit, nanti dibilangnya dikasih nama sama mereka gitu ya. Oke, nah sekarang ini dikembangkan ya. Ini tadi sudah kita bahas, karena outputnya adalah satu, maka itu adalah hotdog gitu ya. Nah kemudian sekarang kita ketemu sama kasus yang kedua ya, ini masih kasus pertama ya. Oke, 3, 2 kini masih sama tadi. Nah coba yang sekarang di sini, sekarang kecapnya berapa? 0. Ini kasus kedua. Mustardnya berapa? 1. Bunnya berapa? 0. Weightnya masih sama ya. Oke, berarti tadi gimana? Sigma dari I sama dengan 1N atau 3 WI XI gitu ya. Itu akan sama dengan W1X1 tambah W2X2 tambah W3X3 sama dengan berapa W1-nya? 3 kali 0 tambah 2 kali 1 tambah 0 kali 6 ya. 6 kali 0. Berapa nilainya? 3, 0 tambah 2 tambah 0. Berapa nilainya? 2. Nah, apakah 2 lebih besar apa lebih kecil dari thresholdnya? Lebih kecil, maka outputnya adalah, nah, maka apakah hotdog atau bukan? Bukan, not hotdog. Ya. Di sini kan aturannya ini, Mas. Fungsinya cuma sederhana aja. Fungsinya cuma 2 di sini doang. Apakah lebih besar atau lebih kecil sama dengan? Outputnya ini cuma 2 nilai doang, 1 sama 0. Misalnya kayak gini. Sebenarnya kan cuma mengecek apakah sigma I sama dengan N WI XI lebih besar daripada nilai threshold, ya kan? Ya. Yang kedua adalah apakah sigma I sama dengan 1N WI XI lebih kecil sama dengan threshold. Gitu kan? Oke. Yang ditanyakan itu masnya nilai ininya apa nilai outputnya? Hasilnya kan udah dipatok. Cuma 2. Apa namanya di sini kita katakan outputnya adalah 1, di sini outputnya adalah 0. Kalau misalnya kenapa nggak minus 1, Pak? Tapi kan sebenarnya kita hanya mengklasifikasikan 2 keadaan doang. Kalau kita misalnya, Pak, bisa nggak 3? Ada nanti caranya gitu ya, seperti itu. Tapi kalau di sini namanya binary classification. Jadi kalau di binary classification, ya, jadi ini adalah binary classification. Jadi kalau binary classification itu cuma 2 keadaan. Jadi 2 keadaan, yang satu 0 bisa 1, yang satu lagi 1. Bisa aja di sini minus 1 1 gitu. Ada juga yang bilang minus 1 sama 1. Tapi kan tetap dia adalah 2 keadaan yang berbeda gitu ya. Yang minus 1 dibilangnya misalnya hotdog gitu ya, atau not hotdog gitu ya. Kemudian yang satu adalah hotdog gitu ya. Nah, sekarang kita tambahin ya. Kita lanjut di sini. Tadi kita sudah di sini, saya pikir sudah ini. Kemudian ini sudah tadi. Ini karena saya ada double-doublenya ya. Nah, ini adalah kasus yang ketiga ya. Kecapnya adalah 0, mustardnya adalah 0, tapi bunnya adalah 1. Kembali lagi kita cari sigma dari I sama dengan
1 sampai 3 WI XI, dia jalan dari 1 berarti W1 X1 tambah W2 X2 tambah W3 X3. W1 nya berapa? 3 kali 0 tambah 2 kali 0 tambah 1 kali 6 ya, 6 kali 1 sorry, 6 kali 1 berarti di sini 0, di sini 0, di sini 6. Nah sekarang apakah 6 lebih besar dari threshold atau lebih kecil? Lebih besar, maka outputnya adalah 1. Kayak gitu aja, itu namanya fungsi gitu ya. Fungsinya cuma nilai 1 sama 0. Oke, ini sudah. Oke, kita masuk yang ketiga ya. Nah di sini kita masuk kepada the most important equation in this book ya, rumus yang paling penting dalam buku ini katanya. Nanti saya liatin buku ini siapa yang bikin. Nah di sini ada apa namanya, ada to achieve the formulation of a simplified and a universal perceptron equation, we must introduce a term called the bias. Nah untuk menyederhanakan ya dan untuk menjadi universal gitu ya, sebenarnya supaya nanti semuanya ada di kiri sebenarnya, maka dikenalkan yang namanya adalah bias. Nah bias ini sebenarnya adalah nilai negatif dari threshold. Oke, yang perlu dipahami ini kenapa dibikin seperti ini. Kalau di sini dikatakan untuk menyederhanakan formulasinya yang paling kuat ya. Sebenarnya si bias ini adalah nilai negatif dari threshold. Kenapa dikatakan negatif? Nanti kita lihat. Sudah ya. Jadi sebenarnya konsepnya yang pertama itu yang tadi ya. Yang tadi itu ada nilai threshold. Kemudian di sini diakalin sedikit rumusnya supaya ini sebenarnya rumusnya kayak gini ya. Saya jelasin. Sigma dari I sama dengan 1 sampai N WI XI, apakah dia lebih besar dari nilai threshold? Gitu kan ya. Nah, kalau nilai thresholdnya saya pindahkan ke kiri ya, maka rumusnya menjadi apa? Sigma dari I sama dengan 1N WI XI, thresholdnya menjadi berapa? Minus threshold, apakah lebih besar daripada 0. Sebenarnya pengennya begini. Saya ulang nih ya, saya ulang. Rumusnya kan ada dua. Yang pertama apa? Sigma dari I sama dengan 1N WI XI, apakah lebih besar daripada nilai threshold. Gitu ya. Yang kedua apakah? Nilai dari I sama dengan I, jelek amat. Sigma dari I sama dengan 1N WI XI lebih kecil sama dengan nilai threshold. Nah, kemudian sama mereka rumusnya dikotak-atik. Gitu ya. Oke. Nah, si thresholdnya dipindahin ke kiri sama mereka. Jadi rumusnya berubah menjadi sigma dari I sama dengan 1N WI XI, karena pindah ke kiri maka minus dari threshold. Ini kalau mau saya ceritain kalkulusnya sebenarnya bukan dipindahin ya, tapi sama-sama dikurangi dengan thresholdnya gitu ya, lebih besar daripada 0. Jadi misalnya kayak gini, 5 lebih besar daripada 3 gitu ya. Kalau saya bilang kayak gini, boleh nggak saya bilang 5 dikurang 3 lebih besar daripada 3 dikurang 3, sama nggak? Sama, karena yang di kiri dikurangi 3, yang kanan dikurangi 3. Maka kita katakan berarti 5 kurang 3 berapa? 2. Maka 2 lebih besar daripada 0. Ini sama persis seperti ini. Nah, sekarang kita simplify bahwa ini adalah B. B adalah minus dari threshold. Bisa dipahami? Kenapa seperti itu? Karena kita pengen bikin rumusnya bukan mulai dari 1. Tapi kalau di buku ini nggak sesederhana itu sih. Jadi gini. Tadi kita katakan inputannya ada berapa? Ada 3. Ada X1, ada X2 sama ada X3. Thresholdnya di mana? Di sini ya. Ini ada thresholdnya ya. Oke, kayak gitu. Nah, sekarang si thresholdnya dikeluarin dari rumusnya sebenarnya sih, dari rumusnya ya. Jadi gini,
Ya, jadi saya ngikutin dari buku deh ya. Nanti ada tambah bingung. Ini bisa diterima nggak ini? Bisa ya. B sama dengan minus threshold dari otak-atik rumus yang tadi. Saya ngikutin ebook ini aja deh. Nanti saya nyampur-nyampurin ini konsep. Di sini together a neuron's bias and its weight constitute all of its parameter ya. Maksudnya gimana? Jadi si threshold itu berubah menjadi, nah ini dia. Nah, saya pakai yang ini aja. Oke. Nah, kalau di sini ini berubah menjadi apa? Plus ya. Oke. Itu ada yang salah nggak? Nggak. Kenapa nggak? Kan min. Betul, pintar. Ya. Oke. Tadi kalau kita masukin ke rumusnya ini menjadi tetap minus threshold ya. Seperti itu. Nah, maka sekarang rumusnya menjadi seperti ini. Wx tambah B. B itu apa tadi? Minus dari threshold. Sama yang tadi. Nah, maka kita ketemu sama rumus yang terakhir itu adalah mana dia gambarnya? Ini dia ya. Ini adalah rumus yang pertama. Sekarang Anda sudah paham dari mana dapat si B-nya. B itu adalah apa? Minus dari threshold gitu ya. Ini biasanya di buku-buku nggak dibahas, tapi di buku ini dibahas sama si bapaknya ya. Dah selesai ya. Masih ada lagi? Oke, ya sudah. Itu ya. Oke, itu runtutannya ya. Masih ada waktu? Masih ya. Kita lanjut. Ini keberapa tadi? Ketiga ya. Kita masuk yang keempat ya. Kita masuk yang keempat. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada model neuron and activation function-nya ya. Model neuron and activation function. Di sini agak sedikit loncat sebenarnya. Oke. The perceptron provide a relatively uncomplicated introduction to artificial neuron. It is not used widely today. Ya, dikatakan sekarang perceptron udah nggak digunakan. Itu hanya untuk Itu awal-awal artificial neural network lah. Itu adalah awal dari artificial neural network ya. Masalahnya apa? Yang pertama adalah di sini dikatakan hanya menerima inputan yang binary dan outputnya juga yang binary. Itu yang menjadi masalah satu ya. Kemudian in many cases we like to make prediction from input that are continuous variable. Dalam banyak kasus kita ingin membuat prediksi dari input yang merupakan variabel yang continue ya. Di sini ada istilah namanya continue variable. Coba kita bahas sedikit. Oke. Inputan dikatakan hanya memiliki berapa nilai binary ya. Berarti nilainya berapa? Kalau enggak 0 dia 1. Apa yang dimaksud dengan continuous variable? Ya. Apa dimaksud dengan continuous variable? Ya berarti ya sebenarnya kalau dibilang continuous itu kayak gini. Kalau saya lawannya continuous itu ada yang namanya discrete ya. Namanya apa? Discrete. Misalnya kayak gini. Ini angka 0. Angka 0 kalau bilangan bulatnya kan 1 ya. Ada 1. Kemudian ada berapa lagi? Ada 2. Di sini ada berapa? Ada 3. Di sini ada berapa? Minus 1. Di sini ada berapa? Minus 2. Ini dikatakan sebagai discrete. Discrete itu artinya apa? Terputus lah ya, terputus. Nah, kalau continue itu gambarannya adalah ini merupakan sebuah garis lurus. Ya, kalau ini kan cuma titik-titik doang. Ini adalah satu titik, ini adalah satu titik, ini adalah satu titik, ini adalah satu titik gitu ya. Tapi kalau continuous, di antara dua titik ada titik yang diantaranya. Di antara dua titik ada titik diantaranya. Saking dekatnya maka dia akan menjadi sebuah garis yang terlihat nyambung gitu. Itu yang dikatakan sebagai real line gitu. Nah, jadi di sini continuous variable itu nilainya adalah yang continue gitu ya. Yang nyambung terus ya. Oke, and not binary integer. And so this detection alone would make perceptron unsuitable. Oke, kita lanjut aja. Di sini sebenarnya fokusnya pada functionnya ya. Coba saya lihatin. Nah, coba Anda lihat di sini.
ini adalah fungsi ya, yang tadi kita gunakan. Tadi Masnya sempat nanya gitu ya, kenapa nggak ada minus Pak? Kalau Anda lihat di sini, ini sebenarnya gambarnya agak sedikit kurang pas ya. Kalau kita gambarkan yang kondisi yang tadi ya, kalau kita gambarkan kondisi yang tadi itu gimana rumusnya? Sigma dari I sama dengan 1N WI kali XI ditambah B ya, ditambah B ya. Itu harus lebih besar daripada 0,1 ya. Yang kedua apa? Sigma I dari 1 sampai N WI XI plus B lebih kecil sama dengan 0. Perhatikan outputnya ya, perhatikan outputnya. Outputnya apa di sini? Nilainya lebih besar daripada 0, yang satu lebih kecil daripada 0. Nah, kalau kita gambarkan ya, di sini kita gambarkan gimana cara menjelaskannya. Ini ada representasi dari nilai 1 dan nilai 2. Oke. Kemudian yang vertikal ini horizontal ya. Ini adalah nilai dari sigma WI XI ditambah dengan B. Ini nilainya. Yang kedua, ini adalah nilai fungsinya. Gitu ya. Oke. Nah, ini nilai berapa di sini? Ini nilai 0, nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4. Nilai minus 1, nilai minus 2, nilai minus 3. Perhatikan, yang ini apa? Nilai dari apa? XI, WX tambah B. Nah, ini adalah nilai outputnya. Ketika dia lebih besar daripada 0, maka nilainya berapa tadi? Outputnya 1. Ya. Kalau di sini berarti outputnya berapa? 0. Oke, perhatikan di sini. Yang horizontal ini adalah nilai yang ini. Berarti nilai yang di bawah sini. Jadi fungsinya adalah dia cuma ada dua nilai. Kalau nggak nilainya 1, outputnya ya. Nah, ini yang berdiri ini adalah nilai outputnya. Ini 0, di sini 1. Kayak gitu. Coba saya tembak satu nilai misalnya. Kalau di sini nilainya 1, maka nilainya berapa? 1. Nilai 1 di mana? Sini ya. Ya. Oke, ini nilai outputnya. Ini Anda harus pahami dulu nih. Saya gimana supaya bisa dipahami ya. Kalau misalnya ilustrasinya kayak gini deh. Di sini kan biasanya ada X ya. Di sini ada X, di sini ada Y. Ini adalah X, ini adalah nilai Y, gitu ya. Nah, tapi sekarang X-nya itu bukan nilai X. X-nya itu adalah nilai apa? Nilai dari sigma I sama dengan 1N WI XI ditambah dengan B. Bisa dipahami? Sah, oke. Nah, nanti dia punya pasangan. Pasangannya adalah nilai output. Nilai outputnya ada dua nilai. Kalau enggak dia 0, dia 1. Bisa dipahami? Nah, sekarang pertanyaannya, mana nilai ini yang lebih besar daripada 0? Mana nilai ini yang lebih kecil sama dengan 0? Mana? Ya ini. Berarti kalau kita gambarkan, ini nilainya seperti ini. Fungsinya. Coba saya kasih nilai. Ini nilainya berapa? 1. Ini nilainya berapa? 2. Oke, salah nih. Oke, ini adalah 1, nilainya 2, nilainya 3, nilainya 4. Ini minus 1, ini minus 2. Perhatikan di sini. Yang kita perlukan outputnya berapa? Outputnya apakah dia 1 atau 0? Ini ya, ini adalah outputnya. Apakah 1? Yang di sini apa? Outputnya adalah 0. Kalau di sini, ini positif apa negatif? Positif, karena lebih besar daripada 0. Iya. Maka nilainya berapa? 1. Outputnya 1. Kalau 2 outputnya berapa? 1. Kalau 3 berapa? 1. Maka ini adalah representasi dari fungsinya. Bisa dipahami?
Kalau yang di sini adalah nilainya, outputnya adalah 0 yang ini nih. Jadi yang ini adalah 0, yang ini adalah 1. Seperti itu. Gitu ya. Oke, bisa dipahami ini? Kalau Anda sudah paham di kalkulus, harusnya bisa agak cepat di sini, bisa paham lah ya. Nah, yang jadi masalah apa? Yang jadi udah habis waktunya? Masih ada ya? Ya, 5 menit lagi. Yang jadi masalah adalah ya, saya coba jelaskannya ini deh. Saya coba jelaskannya di luar ini deh ya. Oke. Ya, oke ya. Tadi fungsinya apa? 1 sama 0 ya. Gimana cara jelasinnya supaya mudah dipahami ya? Oke, gini deh. Saya udah dapat. Ini kan tadi ada nilai X1, ada nilai X2, ada nilai X3. Nah, pertama yang harus dipahami, nilai inputan itu tidak bisa berubah. Catat ya. Nilai inputan tidak bisa berubah. Jadi X1, X2, X3 itu fix ya. Jadi nilai Xi itu adalah fix. Begitu ya. Kemudian kita akan memiliki nilai apa aja? Kita akan memiliki nilai W1, nilai W2, nilai W3, satu lagi ada nilai bias. Nah, nilai W1, nilai WI ya, nilai WI dan nilai bias itu bisa di-adjust. Apa artinya di-adjust? Diubah atau disesuaikan. Gitu ya. Oke. Nah, tadi kita katakan ini akan berakibat kepada apa? Kepada output ya. Outputnya apakah dia 1, apakah 0. Nah, di sini kasusnya adalah, jadi fungsinya apa tadi fungsinya? Jadi di sini adalah ada weight sum-nya, di sini ada function-nya. Ya, sebenarnya di sini ada sih dijelasin ya. Coba saya ambil di sini aja deh. Agak susah saya jelasin ya. Oke, coba kita lihat. Ini sebenarnya kuncinya di sini sih. Ini tadi sudah. Oke, ini dia. Di sini kita ketemu dengan penjelasan dari the sudden and extreme transition is not optimal during training. Jadi ini adalah perubahan yang ekstrim dan mendadak. Dari apa? Dari fungsinya. Dari 0 tiba-tiba langsung ke 1. Kayak gitu ya. Ini dikatakan when we train a network, we make slight adjustment to W and bias ya. Jadi ketika kita akan mentrain sebuah jaringan saraf tiruan, kita akan mengadjustnya dikit-dikit gitu ya. Dikit-dikit kita adjust. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan output yang sesuai. Gini gambaran besarnya deh. Ini kayaknya saya butuh 10 menit lagi nih. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita punya model yang bisa memberikan output yang benar ya. Output yang benar itu apa? Yang namanya hotdog adalah hotdog, yang namanya bukan hotdog adalah bukan hotdog. Itu semua bukan dipengaruhi oleh nilai X1, nilai X2, nilai X3 ya, tapi dipengaruhi oleh nilai apa? Nilai weight, nilai weight sama nilai bias kayak gitu. Jadi ibaratnya gini deh gambarannya. Misalnya kita ngajarin ke anak kecil. Ini buah apel ya, gitu kan? Dikasih diliatin yang hijau gitu ya. Nah, dia akan ngerekam tuh di kepalanya. Oh, buah apel itu warnanya hijau, gedenya segini. Minggu depan Anda ngasih tahu ini apel ya, tapi warnanya merah. Nah, dia kan dapat lagi tuh pengetahuan baru. Oh, ternyata apel itu nggak cuma hijau, tapi juga ada yang merah. Nah, untuk sampai kepada pemahaman yang benar bahwa apel itu ada yang merah, ada yang hijau, ada macam-macam,
dia perlu mengadjust weight-nya. Bisa dipahami nggak? Agak berat memang ya. Tapi gampangannya adalah kita harus mencari nilai weight yang pas sehingga ketika dimasukkan kepada fungsi yang tadi, maka outputnya adalah apel itu adalah apel, yang bukan apel adalah bukan apel. Tapi ketika kita punya fungsi yang seperti tadi, di mana perubahan dari 0 dan 1-nya itu mendadak, itu nggak bisa dipakai ketika kita mengadjust weight-nya dikit-dikit. Jadi nanti ketika ini kan tadi nilai yang di sini nilai apa? Ini adalah nilai dari apa? Sum dari i1 sampai n dari yi sampai xi, gitu kan? Nah, jadi kalau fungsinya itu seperti itu, apa ibaratnya agak susah ketika kita mengadjust weight dan biasnya kecil-kecil. Nah, berarti masalahnya adalah di fungsinya. Fungsinya kita perlu fungsi yang tidak ekstrim seperti tadi. Maka salah satunya kita ketemu sama fungsi yang namanya adalah fungsi sigmoid namanya. Sebentar, harusnya di bawah sini ya. Nah, ini dia. Ini namanya fungsi sigmoid. Fungsi sigmoid itu tidak ekstrim di mana 1, 0 langsung pindah ke 1. Dia lebih halus seperti ini. Jadi ketika nanti di sini ada nilai thresholdnya di 0,5 gitu ya. Tapi sekarang juga sigmoid juga ternyata ada kekurangannya. Nanti terakhir itu dia pakai fungsi yang namanya ReLU gitu ya. Oke, nanti minggu depan kita gali lagi ya. Itu memang agak itu yang paling susah dipahaminya ya. Fungsi-fungsi tadi berakibat ke outputnya gitu ya. Oke, kalau Anda lihat di LMS sekarang sudah ada tugas ya. Sudah aktif. Sudah aktif tugasnya belum? Sudah ya. Ya. Oke. 1 minggu nggak apa-apa lah ya. Di sini saya di sini 4 soal udah saya bahas. 1 soal itu nggak sampai saya. Ya. Oke. Coba kita lihat soalnya ya. Soalnya itu, halo yang di rumah masih ada kah? Ada Pak, ada. Ada. Oke. Enggak, takutnya putus ya. Jadi saya punya 5 soal di sini ya. Anda jawaban dalam bentuk tulisan tangan, difoto, kemudian taruh di doc, kemudian diubah menjadi PDF ya. Kemudian ada 5 soal. Jelaskan fungsi dari dendrite, cell body dan axon. Jelaskan fungsi dari weight, jelaskan fungsi dari threshold. Udah saya jelasin semua kan? Terus yang nomor 4, saya punya kasus seperti ini. Gambarkan, tentukan nilai output, jelaskan apakah outputnya termasuk hotdog. Yang nomor 5 ini itu belum saya jelaskan ya. Nanti Anda baca-baca dulu. Ya. Network saturation itu masalah di perceptron sebenarnya. Jadi bukan di ekstrimnya tapi di yang atas sama jadi neuron saturation itu lebih di sininya. Oh, nggak bisa ya. Ya, di sininya nih. Ini saturation tuh di sini. Ya, jadi dia tidak kalau tadi di sini masalahnya ya di perceptron, kalau saturation tuh di sini. Iya. Oke. Ya, seperti itu aja. Siapa aja ini yang sudah hadir? Banyak banget ini. Berarti nomor 5 bonus ya Pak ya? No. Ibu cari dulu. Googling boleh berarti Pak? Googling ya bisa sih sama aja. Tapi tadi sebagian besar saya sudah sampaikan. Assalamualaikum Ya. Pak. Mau nanya dong, tadi lupa absen, tapi udah ketutup nih absennya jam segini. Iya memang sudah cuma 15 menit mas. Boleh dia tolong diabsenkan nggak Pak? Iya. Ya nanti WA saya aja ya biar saya nggak. Saya Halo, juga Pak. belum absen Pak. Pak, saya belum, Pak. Belum absen. Tadi absen dengerin coba kita absen sekarang aja lah. Ya. Jadi lupa absen semua ya. Coba, ya nggak apa-apa. Berarti salahnya di saya. Bapak asik sih neranginnya. Iya memang. Coba saya absen di sini ya. Saya absen sekarang. Hamdani ada, Irawan ada, Ahda ada. Hah? Coba di chat aja Di Jumantara, Pak. Coba chat dia, di chat aja, di chat di Google. Lagi hadir Pak. Ah, Lagi hadir Pak. ya. Eka hadir, Pak.
Itu dia, gimana caranya? Nah, kayak gitulah di chat lah. Oke, saya absenin ya. Alvin. Ya, oke, coba kita absen di sini. First name. Atau ginilah daripada saya pusing-pusing. Saya sampai 20 mana dia? Ini ya, ini saya edit aja. Silakan saya tambahin waktunya sampai 20:15 ya. Yang absen Anda ya? Bisa dipahami ini? Coba Ya. Yang di sini nggak usah. Itu aja di manualnya. Ya, silakan absennya saya perpanjang sampai 20:15. Ya, oke. Jadi malam ini sebagian besar udah saya sampaikan. Ini juga saya rekam. Mudah-mudahan nggak ada masalah rekodnya ya. Ya. Ada 1 jam 10 menit ya. Ya, saya pikir bisa dipahami ya. Tadi yang perlu saya tekankan mungkin di ketika apa tadi perubahan dari weight dan bias yang di fungsi perseptron yang mendadak ya. Nanti minggu depan kita bahas lagi karena itu salah satu kunci dari perkembangan dari jaringan saraf tiruan ya. Ditemukan fungsi yang lebih baik gitu ya. Salah satu faktornya lah, masih banyak faktor yang lainnya. Saya pikir untuk malam ini cukup ya. Ada pertanyaan tidak yang hadir di sini atau yang online? Cukup ya. Ya, jangan lupa tugasnya ya, jangan lupa tugasnya. Ya, oke, ya saya akhiri aja sampai sini. Ya, terima kasih. Ya, gimana Bu? Tugasnya dikumpul kapan, Pak? Dikumpul 1 minggu lah maksimal. Minggu depan Bu. Oke, siap. Ya, oke ya. Insya Allah. J. Ya, saya Pak. ada lagi cukup ya. Saya akhiri. Selamat. Ini yang dapat ininya ya. Nggak ada wajah sayanya. Udah putus kah? Udah putus ya. Ya, saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.